disucikan para suci yang hadir pada hari ini, yang kami hormati para narasumber, ya. Ada Ibu Mimi Sawitri, ada Pak Sugilanus, pembawa acara Mbak Nilo dan moderator Mbak Nur, para senior, para tokoh, ya, ada Pak Prof. Surya Dharma ini, Pak Wiwin dan teman-teman sekalian yang hadir pada acara hari ini. Tentu pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji astuti kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, yang widiwasa, karena pada hari ini kita semua diberikan kesehatan, ya, untuk bisa mengikuti acara yang membahas tentang Siwagreha Candi Prambanan ini dalam keadaan sehat. Ya, teman-teman sekalian, selaku instrumen negara, saya selalu tak jemu-jemunya menyampaikan pesan agar kita semua mematuhi protokol kesehatan, menjaga diri kita, dan menjaga orang lain di sekitar kita. Teman-teman sekalian, saya juga perlu mengampanyekan agar kita semua taat, ya, dan patuh serta disiplin mengikuti program-program pemerintah dalam pelandaian kurva COVID ini, terutama juga termasuk vaksinasi. Ya, mohon tetap sabar antri menunggu jadwalnya, dan ketika divaksin jangan membuat kerumunan yang justru berbahaya. Karena beberapa kasus, ya, justru vaksinasi dibubarkan oleh Satgas karena membahayakan keselamatan akibat kerumunan yang tidak terkendali. Teman-teman sekalian yang hadir pada acara hari ini, tentu saja Prambanan ini menarik ini. Kita bicara Prambanan, kita tentu bicara tentang bagaimana Nusantara, ya, abad 9 begitu. Tidak berlebihan jika dalam background saya buatkan judul kita memuliakan Prambanan, Prambanan memuliakan kita, begitu. Karena sesungguhnya cerita tentang Prambanan ini, ya, cerita tentang bagaimana peradaban manusia menunjukkan bukti-buktinya. Bapak sekalian, acara ini tentu diharapkan menghasilkan sesuatu, gitu. Saya tidak ingin, ya, kalau acara webinar ini kemudian hanya selesai menjadi webinar, ya, hanya menunjukkan bahwa kita mengetahui ini dan itu, tetapi saya berharap ini bisa menjadikan dokumen, ya, yang dijadikan dasar oleh pemerintah, oleh negara untuk bagaimana kita bisa memuliakan Prambanan ke depan. Saya kira Kementerian Pendidikan, khususnya Ditjen Kebudayaan, ya, berusaha mati-matian untuk menjaga, mempertahankan warisan leluhur ini, dan pada saat yang sama Kementerian BUMN melalui perusahaan-perusahaan BUMN di bawahnya selalu berusaha memanfaatkan Prambanan untuk memuliakan kita. Ya, ini dua hal yang terjadi secara paralel, ya. Salah satu kementerian berusaha untuk memuliakan, dan salah satunya berusaha untuk dimuliakan oleh Prambanan. Tentu kita harus untuk bisa tercapai semua itu secara berimbang, ya, agar pemuliaan kita menjadi optimal dan bagaimana Prambanan juga memuliakan kita secara optimal, maka kita harus tahu, ya, Prambanan itu apa, ya, dia dibuat dalam rangka apa, dibuat di mana, mengapa di situ, ya, kemudian hal-hal lain terkait Prambanan yang akan dikupas tuntas pada hari ini. Ya, saya yakin bahwa para narasumber ini adalah insan-insan yang sudah sangat memahami seluk-beluk Prambanan, mulai bagaimana Kerajaan Medang, kemudian upacara Sima, ya, kemudian berdirinya Candi Prambanan, lalu siapa yang membangun, siapa itu Rakyat Pikatan, Kayuwangi, dan seterusnya. Bahkan
Prambanan juga menyingkap sejarah tentang bagaimana upacara-upacara dilakukan. Ya, saya yakin ketika ada Prambanan, maka pastilah di situ dulunya ada sebuah sumber air, gitu ya, atau barangkali pertemuan air suci, ya, yang ada di dekat situ, bahkan mungkin tepat di situ. Ya, ini tentu nanti mohon juga bisa diungkap seluruh hal yang ada terkait Prambanan, sehingga kemudian seharapan saya kita bisa merekonstruksi, ya, sesungguhnya Prambanan itu seperti apa dan bagaimana pemanfaatannya, lalu ya apa yang akan bisa kita lakukan ke depan untuk memuliakan Prambanan, dan harapannya tentu Prambanan akan memuliakan kita semua. Teman-teman sekalian, kita tahu saat ini di Jawa Tengah ya, ada sebuah program prioritas nasional yang namanya Destinasi Pariwisata Super Prioritas Borobudur. Ya, saya mengusulkan kepada para pemangku kepentingan bahwa kalau kita hanya bicara Borobudur, maka kita hanya bicara separuh nyawa Nusantara pada zamannya. Ya, karena kita bicara Nusantara waktu itu, maka kita bicara tentang Siwa Buddha. Ya, kalau Borobudur Budanya, maka Siwa Grahanya ada di sini. Oleh karena itu, saya selalu mengusulkan dan saya akan berupaya terus mengkampanyekan ini agar destinasi pariwisata super prioritas Borobudur itu diperluas menjadi destinasi pariwisata super prioritas Borobudur Prambanan. Nah, meskipun program ini sudah berjalan sangat maju dan bahkan hampir selesai, namun demikian tidak ada kata terlambat. Meskipun terlambat sesungguhnya, tapi kita terhadap Prambanan agar bisa kita tempelkan ke dalam program besar Borobudur Prambanan. Karena itu saya sangat mendukung hal seperti ini, dan saya sangat berharap ada dokumen yang akademis begitu, yang akan bisa kami jadikan sebagai modal untuk meyakinkan pemerintah bahwa destinasi pariwisata super prioritas Borobudur harus diekstend ke Prambanan. Ya, oleh karena itu saya berharap ya diskusi hari ini bisa menghasilkan hal-hal yang sangat berarti, dan saya yakin ya melihat narasumbernya ini ya, dua orang narasumber yang luar biasa dan dibantu oleh moderator yang sangat Prambanan, mudah-mudahan arah diskusi akan lebih mengerucut ya, dan menghasilkan apa-apa yang harus kita ketahui terhadap Prambanan ini. Terima kasih. Dari para peserta akan bisa memperkaya ya apa-apa yang telah akan disampaikan oleh para narasumber, dan akan menjadi sebuah simpulan rangkuman tentang Prambanan sesuai dengan judul webinar kali ini, Kupas Tuntas Prasasti Siwagraha Candi Prambanan. Saya tidak ingin berpanjang lebar tentu saja, karena kita semua sudah tidak sabar menunggu apa-apa yang disampaikan oleh para narasumber. Dan karena itu kami sampaikan mohon maaf atas segala kekurangan, dan dengan demikian maka ini saya langsung menutup aja ya, membuka aja ya, langsung sambutan aja Mbak Nur ya. Ya, sekaligus ya. Membuka acara. Oh baiklah, dan dengan ucapan Om Aigramastu Namo Sidam, maka webinar yang merupakan rangkaian Hari Raya Nyepi Virtual Pura Wisnu Sakti Tambaan dengan judul Kupas Tuntas Prasasti Siwagraha Candi Prambanan yang dilaksanakan pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 6 Maret 2021,